Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud dan tidak berwujud. Begitu juga untuk memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan terdapat berbagai jenis atau macamnya. Banyaknya alat pemenuhan kebutuhan itu agar mudah mengingat, maka perlu diklasifikasikan sebagai berikut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Contohnya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Apa itu barang substitusi dan komplementer? Bisa kalian lihat di materi berikut ini. Dan ini adalah contoh barang substitusi dan barang komplementer. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya dapat dilihat dari beberapa kelompok, yaitu ada barang produksi dan barang konsumsi. Untuk mengetahui lebih jelas materinya, bisa kalian lihat materi berikut ini. Dan ini adalah contoh dari barang konsumsi dan barang produksi. Selanjutnya, ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada materi berikut ini. Dan ini adalah contoh barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. Dan ini adalah contoh motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif berbuat sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif untuk memperoleh kekuasaan. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang akan dibahas pada subbab berikutnya yang mendasarkan kegiatannya pada prinsip ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Bisa kalian perhatikan materi pada gambar berikut ini. Kemudian,
Ada sebuah contoh dari sebuah prinsip ekonomi. Seorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga 150.000. Pada toko B, harga sepatu 149.000. Dan pada toko C, seharga 149.500. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B, yang dimana harga lebih murah dan kualitasnya sama. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan, sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Nah, berikut adalah sebuah penerapan kegiatan sehari-hari dalam hal ekonomi. Bisa kalian perhatikan dalam bentuk materi gambar berikut ini. Nah, itulah rangkaian pembelajaran pada hari ini tentang materi alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta prinsip ekonomi. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran pada hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.